Assalamualaikum semua. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Masih semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini? Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2 sistem pernapasan pada manusia. Adapun kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mengamati video animasi, siswa dapat menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video animasi, siswa dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video animasi, siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati video animasi, siswa dapat membuat bagan sederhana organ pernapasan pada manusia dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pernapasan pada manusia, mari kita sama-sama perhatikan video berikut. Lagi ngapain, Budi? Lagi belajar nih, Kak. Kakak mau bantuin Budi belajar nggak? Materi tentang apa, Budi? Tentang sistem pernapasan pada manusia, Kak. Boleh. Dengerin ya kakak jelasin. Oke, Kak. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup kita memerlukan oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel-sel yang kita butuhkan. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Sistem pernapasan kita terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru atau alveolus. Iya, Kak, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Kak, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Hach! Benar sekali, Budi. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Sistem pernapasan selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Sistem pernapasan berikutnya yaitu laring. Laring atau teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan.
Bronkus berfungsi juga untuk menghubungkan antara batang tenggorokan dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Selanjutnya ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir ada alveolus atau paru-paru. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Adapun diagram sistem pernapasan manusia sebagai berikut. Di dalam sistem pernapasan pada manusia terdapat juga diafragma. Diafragma merupakan jaringan otot pada organ paru-paru, letaknya di bagian bawah yang memiliki kubah, dan itu menjadi langkah awal pernapasan dimulai. Ketika kamu bernapas, menarik atau inspirasi, udara diafragma akan berkontraksi, mendatar, dan ditarik ke bawah. Oh iya Kak, di dalam sistem pernapasan pada manusia ada mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Tolong jelasin dong Kak, apa itu pernapasan dada dan pernapasan perut? Oke Budi, dengerin ya kakak jelasin. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Di dalam pernapasan dada ada inspirasi yang terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan dada terangkat. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil dan menyebabkan udara di luar yang memiliki tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada ekspirasi. Ekspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang-tulang rusuk dan dada turun kembali pada kedudukan semula. Akibatnya, rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan terjadi peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru. Selanjutnya ada pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi dengan menggunakan diafragma. Terjadinya pernapasan perut ditandai dengan pengembangan dan pengempisan perut. Di dalam pernapasan perut terdapat inspirasi. Inspirasi terjadi jika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya mendatar. Keadaan ini menyebabkan rongga perut turun, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Akibatnya udara masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada ekspirasi. Ekspirasi terjadi jika otot diafragma berelaksasi sehingga letaknya kembali ke kedudukan semula atau agak melengkung. Kondisi ini mengakibatkan rongga perut kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar. Akibatnya udara keluar dari tubuh. Itulah penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.